Bab 159, Sejarah yang terlupakan. Kekuatan Magic Scrolls Tier 1 jauh melampaui kemampuan sihir pemain di tahap permainan ini. Kekuatan sihir tipe api dan tipe es yang digunakan Si Feng sangat menakutkan. Gulir AoE Tier 1, Flame Explosion, langsung menyebabkan lebih dari minus 6.000 kerusakan pada ikan emas. Sementara gulir AoE Tier 1 lainnya, Cold Wind Blowing, menyebabkan lebih dari minus 5.000 kerusakan. Dengan ketiga anggota kelompok Si Feng menyerang secara bersamaan, ikan emas tidak punya tempat untuk bersembunyi. Karena dibekukan oleh Frost Grenades, ikan emas tidak bisa bergerak sama sekali. Gulungan ajaib tingkat 1 membombardir mereka dengan serangan magis, satu demi satu, dengan cepat mengurangi HP ikan emas dan mengirim mereka ke keadaan lumpuh. Setelah ledakan habis-habisan yang berlangsung lebih dari 10 menit, Si Feng benar-benar kehabisan semua Magic Type Scrolls tipe 1 serangan yang ia dapatkan dari hutan cahaya bulan. Mereka juga sepenuhnya menghabiskan Frost Grenades yang dibelinya dari Blackwing City. Jika dijumlahkan, nilai semua item yang digunakan setidaknya 20 koin emas. Kerugian ini bisa membuat guild normal menjadi bangkrut. Namun, panen mereka selama 10 menit atau lebih ini melimpah. Mereka menangkap total 247 ikan emas selama waktu ini, meningkatkan jumlah total akumulasi mereka menjadi 1.510 ikan emas, jauh melebihi perkiraan awal Si Feng. Mereka telah dengan sempurna mencapai angka yang ditargetkan dalam pencarian. Saudara Feng, ini ikan emas yang aku kumpulkan. Ini milikku juga. Blackie dan Lonely Snow dengan bersemangat menyerahkan semua ikan emas yang mereka tangkap ke Si Feng. Antisipasi memenuhi mata mereka ketika mereka menunggu Si Feng untuk berdagang untuk nafas naga langit. Mereka ingin melihat seberapa kuat item peringkat atribut terfragmentasi legendaris itu. Sama seperti Si Feng menerima semua ikan emas, keraguan muncul di wajahnya. Awalnya, tujuannya sejak awal adalah nafas naga langit. Namun sekarang, ia memiliki tambahan 500 atau lebih golden fish yang dimilikinya, jauh melebihi perkiraan awalnya. Dia tidak tahu barang apa yang harus dia tukar dengan barang ekstra ini. Kakak Feng, ada apa? Blackie bertanya dengan penuh rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi serius Si Feng. Tidak banyak, aku ingin meminta pendapat kalian. Saat ini, kami memiliki lebih dari 500 ikan emas ekstra, jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak item dengan mereka. Jika kita menukar mereka dengan peralatan emas gelap, kita bisa mendapatkan 2 hingga 3 potong. Jika kita mengonversinya ke peralatan emas level 15, kita memiliki cukup untuk lebih dari 10 potong. Jika kami menukarnya dengan item peringkat rahasia perak, kami bisa mengimbangi seluruh pihak dengan mereka, sangat meningkatkan kekuatan partai. Namun, kami juga dapat menukar 500 golden fish dengan item peringkat epic, kata Si Feng. Ketika semua orang mencapai level 15, seluruh party dapat sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan rahasia perak level 15. Blackie gemetar dengan kegembiraan hanya karena memikirkannya. Meskipun mereka masih membutuhkan waktu sebelum mereka mencapai level 15, dan pada saat mereka mencapai level itu, kelangkaan peralatan akan berkurang. Seluruh pihak yang sepenuhnya diarahkan dengan peralatan Silver Secret bukanlah suatu prestasi yang bahkan oleh guild kelas 1 bisa mencapai. Bahkan para elit di antara para elit dari guild kelas 1 ini, paling banyak, akan memiliki 1 atau 2 potong peralatan rahasia perak. Selain itu, peralatannya adalah level 10, bukan level 15. Mungkin,
Hanya beberapa ahli puncak yang mencapai level 15 yang bisa mengumpulkan satu set lengkap peralatan rahasia perak. Namun, masih mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan satu set lengkap peralatan rahasia perak level 15. Ini berarti bahwa saat semua anggota partai Zero Wing mencapai level 15, mereka akan langsung melambung untuk menjadi pihak puncak di domain dewa. Tak satu pun dari partai elit dari persekutuan besar akan setara dengan mereka. Kita bisa melampaui semua partai elit dari guild kelas 1 dan menjadi partai elit level 15 teratas di domain dewa. Lonely Snow juga bersemangat. Apa yang kalian pikirkan? Tanya si Feng. Blackie dan Lonely Snow memasuki pemikiran yang mendalam. Ini adalah masalah yang sangat serius. Karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan pengembangan Zero Wing Workshop di masa depan. Setelah mereka bertiga memikirkan masalah itu, Blackie tiba-tiba berkata, "Brother Feng, saran aku adalah menukar item peringkat epic. Meskipun akan luar biasa bagi pihak kita untuk sepenuhnya melengkapi peralatan Secret Silver saat kita mencapai level 15. Itu tidak mungkin bagi kita untuk mendapatkan lebih banyak peralatan rahasia perak di masa depan. Sementara itu, item peringkat epic jelas merupakan sesuatu yang tidak akan kita jumpai lagi. Kami juga tidak tahu kapan kami akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini." Petik 2. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, jadi kita perlu mengambilnya tanpa ragu-ragu. Meskipun item peringkat epic hanya dapat meningkatkan kekuatan satu orang, manfaatnya bagi partai tidak terlalu bagus. Namun, dengan pembangkit tenaga listrik tunggal di pesta, kami akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mendapatkan item peringkat rahasia perak. Di sisi lain, bahkan jika kami memiliki pesta yang sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan rahasia perak, kami tidak akan mendapatkan bahkan satu pun item peringkat epic. Saat mempertimbangkan masa depan, peralatan rahasia level 15 akan cepat atau lambat tidak berharga. Namun, itu adalah masalah yang berbeda untuk item peringkat epic. Itu bisa memberi kita manfaat yang lebih tahan lama. Petik 2. Aku juga setuju. Untuk persekutuan besar, peningkatan yang disebabkan oleh item peringkat epic mungkin tidak bisa dibandingkan dengan lebih dari 100 item-item rahasia perak. Namun, guild besar ini masih bersedia menggunakan ratusan item peringkat rahasia perak untuk berdagang hanya untuk satu item peringkat epic. Alasannya, walaupun memiliki 100 atau lebih item rahasia perak sementara dapat meningkatkan kekuatan kita, bagaimana dengan masa depan? Pemimpin, aku pikir kita harus menukar item peringkat epic sebagai gantinya. Petik 2. Blackie dan Lonely Snow saling bertukar pandang. Mereka berdua memberi si Feng pendapat paling tulus. Mereka berdua percaya bahwa, setelah si Feng tumbuh lebih kuat, pada saat mereka mencapai level 15, dia bisa memberi mereka tumpukan peralatan yang baik. Jadi, mengapa mereka harus melakukan tindakan yang setara dengan membunuh ayam untuk mendapatkan telur? Aku mengerti. Aku akan melihat dan melihat apakah item peringkat epic tersedia untuk perdagangan akan membantu kita di masa depan. Jika itu tidak berguna, maka aku akan menukar selusin atau lebih item emas murni. Si Feng mengangguk. Pada kenyataannya, si Feng telah memikirkan masalah ini juga. Namun, dia juga tidak bisa terlalu egois. Dibandingkan dengan item peringkat legendaris yang terfragmentasi, item dengan peringkat epic tidak sepenting itu. Karenanya, ketika berdagang untuk barang-barang lainnya, ia perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. Bagaimanapun, ini adalah hasil yang hanya mungkin melalui upaya bersama semua orang. Petualang muda,
Di sini adalah daftar barang. Coba lihat, dan katakan saja padaku barang apa saja yang ingin kamu perdagangkan, kata Faust dengan ekspresi kaku. Dia benar-benar tidak berharap pemuda di hadapannya begitu kuat untuk benar-benar mendapatkan nafas naga langit yang telah dia hargai selama bertahun-tahun. Dia tidak mau menjualnya di masa lalu, bahkan ketika seseorang menawarkan 30.000 koin emas. Namun, hari ini, ia menjualnya hanya dengan 1.000 ikan emas. Si Feng melihat daftar item, menemukan bahwa ada 3 item peringkat epik tambahan yang tersedia untuk diperdagangkan. Ada sebuah kalung bernama Heart of Light, sebuah busur besar yang disebut Star Chaser, dan sebuah staf bernama Mavis Guard. Adapun item peringkat Dark Gold dan item Fine Gold, ada 1 ton dari mereka yang tersedia. Hampir setiap vas naga langit harus dibeli. Adapun 3 item peringkat epik yang tersisa, salah satunya adalah busur besar, senjata untuk ranges, dan itu tidak berguna untuk pesta mereka saat ini. Karenanya, hanya kalung dan staf yang tersisa sebagai opsi. Namun, ketika Si Feng melihat kedua atribut dari barang-barang ini, dia langsung terdiam. Dia tidak bisa memutuskan item mana yang akan membawa peningkatan pribadi terbesar ke pestanya. Yang mana yang harus aku pilih? Tatapan Si Feng terus beralih di antara 2 item peringkat epik di depannya, ragu-ragu. Faust hanya mengungkapkan senyum pada pemandangan ini. Yang paling ia sukai menonton adalah penampilan anak muda yang sedih. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Si Feng tiba-tiba teringat nama dalam ingatannya sejak lama. Nama ini pernah bergema di seluruh domain dewa. Namun, setelah melalui kehancuran waktu, nama ini perlahan menjadi tidak dikenal dan dilupakan. Yang terhormat Lord Faust, aku ingin menukar nafas naga langit, penjaga Mavis, dan cincin peringkat rahasia level perak level 15 ini, cincin kemuliaan, kata Si Feng. Bagaimana kamu tahu tentang masalah ini? Mendengarkan barang-barang yang ingin ditukar oleh Si Feng, Faust langsung tercengang. Dia lekat-lekat menatap Si Feng, bertanya dengan tidak percaya. Bab 160, atribut mengejutkan. Besar, taruhan terbayar, ini benar-benar harta yang ditinggalkan oleh keberadaan besar itu. Si Feng dalam hati merasakan kegembiraan yang sangat besar. Namun, dia tidak mengungkapkannya di wajahnya, mempertahankan ekspresi luar yang tenang. Yang mengejutkan dan pertanyaan Faust, Si Feng tidak memberikan jawaban. Dia hanya mengungkapkan senyum misterius pada Faust. Yang terhormat Tuan Faust, aku ingin tahu apakah aku dapat membeli barang-barang ini? Si Feng bertanya sekali lagi. Mungkin ini juga takdir. Faust menghela nafas. Dia kemudian berkata, karena kamu sudah membuat pilihan, kamu harus menggunakan kekuatan ini dengan benar. Totalnya 1.510 golden fish untuk ketiga item. Petik 2. Yang terhormat Lord Faust, ini 1.510 ikan emas. Si Feng menyerahkan ikan emas, menerima 3 barang sebagai imbalan. Dia mendapat untung besar dari perdagangan ini. Sebenarnya, Si Feng tidak berpikir bahwa peruntungannya akan sangat menantang setelah reinkarnasi. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, 6 tahun setelah Domain God dimulai, Shadow secara tidak sengaja menemukan kehancuran level 150 yang hilang. Selain itu, untuk sepenuhnya mengeksplorasi reruntuhan yang hilang, mereka telah mengorbankan sejumlah besar sumber daya. Namun, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang signifikan dari penjelajahan ini, hanya berhasil menemukan buku emas pada patung Dewi. Tidak ada yang istimewa dari buku ini. Itu hanya sebuah buku yang terbuat dari emas murni,
sehingga tidak mudah busuk. Tercatat dalam buku itu adalah segmen tentang sejarah panjang yang terlupakan. Sementara itu, salah satu ungkapan dalam buku itu berisi nama, Mavis. Selama era kuno itu, Mavis disamakan dengan dewa, dan dia disebut sebagai dewa cahaya. Dibandingkan dengan pria tua yang aneh itu, Faust, Mavis jauh lebih kuat. Selain itu, Si Feng tidak tahu tentang siapa Mavis. Meski begitu, item yang ditinggalkan oleh keberadaan legendaris yang jauh lebih kuat dari Faust tidak akan menjadi item biasa. Sementara itu, Blackie dan Lonely Snow berdiri diam dalam kebingungan ketika mereka menyaksikan Si Feng. Mereka tidak mengerti mengapa Si Feng begitu gembira. Namun, mendengarkan kata-kata Faust, mereka samar-samar merasa bahwa mereka telah memperoleh keuntungan besar dari perdagangan. Anak muda, melihat bahwa takdir telah memungkinkan kami untuk bertemu, izinkan aku memberi kamu peringatan, senjata ajaib di tanganmu sangat menakutkan. Disegel di dalam senjata sihir adalah kutukan Raja Naga Hitam, yang bahkan tidak akan aku hadapi. Kutukan ini sangat hebat, dan bahkan jika Lucky Stone menekannya, cepat atau lambat, kamu harus menghadapinya, hati-hati Faust muram. Dia kemudian melanjutkan, mengatakan, sementara kamu membiarkan senjata sihirmu menyerap lebih banyak kekuatan, kamu juga memperkuat kutukan yang ditekan dalam senjata. Ingat bahwa senjata sihir adalah pedang bermata dua. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan yang luar biasa, keinginan kamu juga harus luar biasa. Jika tidak, kekuatan akan, cepat atau lambat, akan melahap kamu sepenuhnya. Mungkin, ini juga takdir. Meskipun Breath Heavenly Dragon hanya item yang terfragmentasi, itu masih bisa, lebih atau kurang, membantu kamu dalam melawan serangan senjata sihir kamu. Jika kamu dapat sepenuhnya memulihkan nafas naga langit, itu akan memberi kamu manfaat yang tak terbayangkan. Berusaha lebih keras, anak muda. Petik 2. Selesai berbicara, tubuh Faust menghilang, sementara seluruh lembah Sungai Star secara bertahap memudar dari keberadaan juga. Sistem pencarian langka, ikan emas lezat, selesai. Menghadiahi 300.000 EXP. Reputasi di kota Sungai Putih +10. Si Feng langsung naik ke level 12, cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya keemasan juga melapisi Blackie dan Lonely Snow, keduanya mencapai level 11. Pencarian ini terlalu luar biasa. Itu langsung memberi aku 150.000 EXP. Kata Blackie, terpesona. Lonely Snow juga mengangguk, berkata sambil tersenyum, aku juga menerima 140.000 EXP. Dengan ini, pihak Zero Wing kami mendominasi 3 posisi teratas di White River City. Jika orang lain mengetahui hal ini, Zero Wing Workshop kami akan menjadi terkenal. Petik 2. Kita mungkin lebih dari terkenal, para pemain lain dari persekutuan besar bahkan mungkin tercengang. Bajingan-bajingan dari Martial Union itu akan menyesal menjadi musuh bersama kita. Lain kali kita bertemu mereka, aku akan mengajari mereka pelajaran yang baik, kepercayaan diri tentang masa depan memenuhi hati Blackie. Sekarang levelnya sangat tinggi, dan peralatannya sangat baik, bahkan jika dia bertemu beberapa ahli dari Martial Union, dia masih bisa membunuh mereka semua. Sementara Blackie berfantasi, lembah Sungai Star telah sepenuhnya menghilang. Hanya rawa senyap yang gelap dan hutan yang sekarat tetap ada di sekitar mereka. Brother Feng, pria tua aneh itu tampak sangat terkejut tadi. Hanya apa yang kamu dapatkan darinya? Blackie penasaran bertanya. Tidak banyak.
Aku mendapatkan item peringkat legendaris yang terfragmentasi, nafas naga langit, staf peringkat epik, penjaga Mavis, dan cincin peringkat rahasia perak, cincin kemuliaan. Si Feng berbagi informasi item dengan dua lainnya. Napas naga langit, dering, peringkat legendaris terfragmentasi. Persyaratan peralatan, kekuatan 200, agility 200, kecerdasan 120. Kekuatan plus 40%, agility plus 40%, kecerdasan plus 30%, daya tahan plus 50%, kecepatan gerakan plus 20%, kecepatan serang plus 30%, abaikan level plus 10. Semua persyaratan level item dikurangi 10 level. Keterampilan tambahan 1, otoritas naga. Menekan semua musuh di sekitarnya dengan kekuatan naga langit, memberikan status takut pada musuh dalam jarak 30 yard, mengurangi kekuatan serangan mereka sebesar 20%, kecepatan serangan sebesar 20%, dan kecepatan gerakan sebesar 20% selama 1 menit. Cooldown, 3 menit. Keterampilan tambahan 2, nafas naga. Menimbulkan kerusakan 6x dalam garis 35 yard di depan kamu. Ada peluang 20% untuk menginduksi kondisi pingsan selama 2 detik. Cooldown, 5 menit. Keahlian tambahan 3, kekuatan naga langit. Mengizinkan pengguna untuk sementara memiliki kekuatan naga langit, meningkatkan HP sebesar 300%, kekuatan sebesar 100%, dan pertahanan sebesar 300%. Dan memberikan kekebalan terhadap semua efek pengontrol selama 2 menit. Cooldown, 3 jam. The Dragon Slayer Mekaseru pernah memiliki Breath Heavenly Dragon. Itu awalnya item peringkat legendaris yang memiliki kekuatan yang ditekan dari suku naga. Karena kerusakan yang dihasilkan dari perang antara dewa, kekuatannya telah sangat menurun. Namun, nafas naga langit memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat dan memiliki potensi untuk memulihkan dirinya sendiri. Kemuliaan masa lalunya dapat dipulihkan dengan 3 bintang sihir dan 1 hati naga. Restorasi saat ini, 0/4. Penjaga Mavis. Staff, peringkat epik. Level 1 level 60. Persyaratan peralatan, kecerdasan 80. Atribut menyesuaikan sesuai dengan tingkat pengguna. Kerusakan ajaib plus 20%, mana maksimum plus 20%. Konsumsi mana minus 10%, abaikan level plus 10. Semua skill tipe sihir plus 2 level. Semua persyaratan level item dikurangi 10 level. Keterampilan pasif tambahan, tombak cahaya. Ada 15% kemungkinan untuk memicu skill ini ketika menyerang, meluncurkan tombak cahaya pada target dan menyebabkan 200% kerusakan sihir. Keterampilan tambahan 1, penjaga cahaya. Memberikan kekebalan target pada semua kerusakan sihir, mengurangi kerusakan fisik hingga 80%, dan memulihkan 5% HP setiap detik selama 20 detik. Cooldown, 20 menit. Keterampilan tambahan 2, bintang cahaya. Menawarkan kerusakan sihir 500% ke target dalam radius 5 yard, atau memberikan 300% kerusakan magic pada target dalam radius 20 yard. Kerusakan naik 10% setiap detik selama 15 detik. Cooldown, 30 menit. Penjaga Mavis pernah menjadi staf yang diberkati oleh Dewa Cahaya, Mavis. Itu memiliki sihir yang sangat kuat. Namun, karena bahan yang digunakan untuk membuat staf terbatas, ia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Level maksimumnya dapat meningkat menjadi level 100 jika Master Forger menggunakan 5 Radiant God Steel untuk memurnikan kembali staf.
Cincin kemuliaan. Cincin, peringkat rahasia perak. Level 15. Persyaratan peralatan, kecerdasan 40. Kecerdasan plus 24, vitalitas plus 15, daya tahan plus 10, kekuatan plus 8, agility plus 8. Meningkatkan damage semua magic tipe cahaya sebesar 15%. Ini adalah item peringkat legendaris terfragmentasi dan item peringkat epic. Bukankah mereka juga OP? Mata Blackie dan Lonely Snow nyaris keluar dari rongganya ketika mereka melihat atribut dari 3 item. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa atribut senjata rahasia perak sudah kuat. Hanya sekarang, setelah melihat atribut-atribut ini, mereka mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat kamu, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari kamu. Dalam menghadapi item peringkat legendaris dan item peringkat epic, item peringkat rahasia perak hanyalah sampah. Bab 161, Kerusakan yang menakutkan. Melihat atribut item ini, bahkan si Feng sendiri sangat terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan atribut item peringkat legendaris yang terfragmentasi. Dalam kehidupan sebelumnya, atribut fragmented legendary item-item semua dirahasiakan oleh pemiliknya masing-masing, sehingga yang lain hanya bisa menebak atribut yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa napas naga langit akan begitu kuat. Alih-alih meningkatkan jumlah atribut yang tetap, itu memiliki peningkatan berdasarkan persentase atribut pengguna. Itu tidak mengherankan bahwa lokomotif yang memiliki item peringkat legendaris mengklaim bahwa hanya lokomotif yang dapat menggunakan potensi penuh dari item tersebut. Bahkan jika yang lemah mendapatkannya, bonus tidak akan signifikan. Jika si Feng bisa melengkapi Breath Heavenly Dragon sekarang, dengan atribut saat ini, ia bisa dengan mudah membunuh pemain elit level 20. Sayangnya, dengan persyaratan peralatan 200 strength, 200 agility, dan 120 intelligence, si Feng hanya bisa menatapnya tanpa daya. Saat ini, strength-nya hanya di 111 poin. Dengan hanya 123 poin di agility, dan 50 poin di intelligence. Dia masih jauh dari memiliki atribut yang diperlukan. Dengan senjata sihir yang dimilikinya, ia akan mendapatkan 2 poin atribut gratis lebih banyak daripada pemain lain untuk setiap level naik. Meski begitu, jika dia ingin melengkapi Breath Heavenly Dragon, dia harus menjadi level 20, paling tidak, dan memiliki set lengkap peralatan Fine Gold level 20. Blackie, lihat apakah kamu bisa melengkapi Mavis Guard dan Ring of Glory. Si Feng menyerahkan 2 potong peralatan kepada Blackie. Si Feng telah membuat pertimbangan ketika dia memilih 2 peralatan ini. Dia tidak bisa selalu membawa semua orang di pesta, karena dia masih memiliki banyak hal yang harus dia lakukan. Namun, jika dia ingin partainya naik level dengan cepat, partai membutuhkan kekuatan besar untuk memimpinnya. Sementara itu, masalah tentang senjata epik sangat penting. Orang yang paling bisa dia percayai adalah Blackie, jadi dia bisa merasa aman melewati pengawal dan cincin kemuliaan Mavis ke Blackie. Dengan peningkatan yang disebabkan oleh 2 peralatan ini, output kerusakan Blackie bahkan mungkin melebihi miliknya. Bagaimanapun, sihir senjatanya saat ini hanya setara dengan senjata emas gelap. Itu masih jauh dari menyaingi epic weapon. Selain itu, Blackie adalah kelas penyihir, dan kecepatan gerindra Blackie awalnya lebih cepat dari miliknya. Selain itu, keterampilan yang diberikan Mavis Guard sangat kuat. Blackie akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menaikkan level pestanya daripada dirinya. Ini baiklah, kalau begitu. Awalnya,
Blackie ragu-ragu. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan epic weapon ini. Namun, melihat sikap dan kepercayaan serius si Feng, dia menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun persyaratan 80 intelligence sangat tinggi, Blackie sudah level 11. Atribut karakternya meningkat secara besar-besaran. Dia juga memiliki beberapa peralatan Secret Silver. Setelah dia menambahkan semua poin atribut yang dia terima dari naik level ke intelijen, dia baru saja mencapai persyaratan staf, mengelola untuk melengkapi penjaga Mavis. Saat ini, Mavis Guard adalah staf tingkat 11 epic berperingkat. Staf meningkatkan banyak atribut. Ada juga atribut kritis tambahan yang memberikan 20% kemungkinan serangan magis mencapai hit kritis. Itu jauh lebih kuat daripada tujuan asli Blackie. Mavis Guard juga mengurangi persyaratan level untuk peralatan sebanyak 5 level. Setelah Blackie melengkapi Ring of Glory dan level 15 yang didapat dari Mystery Equipment dan Bronze Equipment level 15, dia benar-benar dilahirkan kembali. Dia sekarang memberi orang lain perasaan menindas yang samar. Ini tidak nyata kan? Intelijensiku telah mencapai 186 poin. Blackie berseru, menatap panel atributnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, intelijen lebih dari 2 kali lipat yang dia miliki sebelumnya. Belum lagi peningkatan kerusakan sihirnya. Atribut keseluruhannya telah melampaui bahkan kelas penyihir paling kuat saat ini setidaknya 2 kali lipat. Dia mungkin bisa melakukan satu tembakan level 10 MT yang diarahkan dengan benar. Terlalu kuat. Lonely Snow menatap atribut Blackie yang mempesona dengan kekaguman. Meski begitu, dia tidak akan merasa iri dengan Blackie. Bagaimanapun, ini adalah hal yang wajar karena ia baru saja bergabung dengan Zero Wing Workshop. Hanya bantuan yang ia terima dalam menaikkan level dan jumlah peralatan rahasia perak sudah tak terbayangkan. Belum lagi menerima item yang sangat penting seperti item peringkat epic. Di sisi lain, itu akan sangat aneh jika dia menerima item peringkat epic yang bisa dia gunakan sekarang. Selain itu, ketika Lonely Snow melihat reaksi santai si Feng saat dia memberikan item peringkat epic Blackie, dia tahu bahwa, selama dia tampil baik di Zero Wing Workshop, pasti ada hari di mana dia bisa mendapatkan epic sendiri item peringkat juga. Karena itu, dia tidak perlu cemburu pada Blackie. Sebuah senjata epic sama menakutkannya seperti yang diharapkan, kata si Feng sambil tersenyum, memandang atribut Blackie. Biasanya, tingkat item peringkat epic akan tumbuh bersama dengan penggunanya. Hanya ketika Blackie mencapai level 60 dia bisa menampilkan potensi sebenarnya dari perlindungan Mavis. Potensi yang diperlihatkan oleh pengawal Mavis level 11 hanyalah puncak dari gunung es. Selain itu, si Feng tahu banyak lokasi yang menyembunyikan item peringkat epic. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya sekarang. Dia juga tidak memiliki tim yang kuat, jadi dia tidak punya cara untuk mendapatkan item peringkat epic saat ini. Dia hanya bisa menunggu sampai bengkelnya dikembangkan sebelum berangkat untuk mengklaimnya. Kakak Feng, ayo bunuh beberapa monster elit. Aku ingin melihat kekaguman dari senjata epic. Blackie memandang si Feng, gelisah dengan antisipasi. Baik. Ayo kita cari beberapa. Kalau begitu, jawab si Feng sambil tersenyum. Selama tahun itu ketika dia memegang item peringkat epic pertamanya, dia juga sangat bersemangat seperti Blackie sekarang. Dia sangat bersemangat untuk menguji kekuatannya pada monster yang kuat. Sangat cepat, di bawah kepemimpinan si Feng, ketiganya menemukan level 17 rare elite, The Swamp Lizard.
Swamp Lizard, Rare Elite, level 17. HP 200.000 per 200.000. Aku akan memancingnya. Kesepian, cobalah untuk membatasi ketika mencoba mengeluarkan kabut abu-abu dan berhati-hati. Blackie, perhatikan baik-baik saat kamu layang-layang. Pastikan kamu menjaga jarak dari itu, si Feng berbicara dalam obrolan pesta. The Swamp Lizard adalah rare elite yang paling menantang di Swan Silent. Jika bukan karena mencapai level 12, Abyssal Blade yang telah ditingkatkan ke level 10, dan kepemilikan Blackie dari penjaga Mavis sekarang, dia tidak akan memilih untuk melawan monster ini sama sekali. The Swamp Lizard adalah monster tipe huru-hara fisik. Namun, itu bisa menangani banyak kerusakan. Dengan satu serangan cakar, itu bisa menghilangkan lebih dari setengah HP level 15 MT yang normal. Serangannya juga membawa efek petrifikasi tambahan yang memperlambat target. Selain itu, gerakan kecepatan kadal rawa peringkat di bagian paling atas dari semua monster yang ditemukan di rawa senyap. Jika pihak level 15 yang normal memenuhinya, hasil yang biasa adalah penghapusan partai. Segera setelah itu, si Feng mengitari rawa kadal. Tanpa menahan diri, dia mengaktifkan Ice Blue Devil Flame. Dia kemudian menggunakan Wind Blade, pedangnya menusuk ke arah belakang Swamp Lizard. 2 kerusakan minus 288 dan minus 224 poin muncul di atas kepala Swamp Lizard. Dibandingkan dengan ketika si Feng berurusan dengan iblis ular berkepala 3, kerusakannya sangat meningkat. Namun, untuk Swamp Lizard, yang memiliki 200.000 HP, kerusakan seperti itu dapat diabaikan. Dengan teriakan marah, kadal rawa memangkas cakar pada si Feng. Si Feng mengelak ke samping, mengirim chop level 7 memotong ke arah pinggang kadal rawa. Kerusakan minus 1058 muncul di atas kepala Swamp Lizard. The Swamp Lizard segera mengeluarkan ratapan sedih. Ekornya yang seperti baja berubah menjadi bayangan hitam saat ia menyapu si Feng. Si Feng cepat bereaksi, dia melompat ke udara dan menghindari serangan itu, menjauhkan diri dari Swamp Lizard pada saat yang sama. Lonely Snow mengambil kesempatan ini untuk menggunakan Chase on the Swamp Lizard, mengganggu serangan tindak lanjut Swamp Lizard. Dia kemudian mengirim serangan kekerasan di punggung kadal rawa, menyebabkan minus 28 kerusakan. Lonely Snow nyaris memuntahkan darah ketika dia menyaksikan kerusakan ini. Namun, dia sama sekali tidak berdaya tentang hal itu. Tidak menyebutkan penekanan level, pertahanan fisik Swamp Lizard sangat tinggi. Selain itu, Lonely Snow hanya bisa menangani jumlah kerusakan ini karena mencapai level 11 dan menggunakan senjata rahasia perak. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan menangani lebih dari 10 kerusakan. Biarkan aku melihat betapa menakjubkannya kamu, pengawal Mavis. Blackie telah menunggu dengan frustrasi. Dia menembakkan level 7 Dark Arrow yang diperkuat oleh pengawal Mavis. Ketika skill itu menghancurkan tubuh Swamp Lizard, kerusakan minus 712 poin muncul di atas kepalanya. Segera setelah itu, serangan Blackie memicu keterampilan pasif pada Mavis Guard, Spear of Light. Tombak cahaya berwarna perak menghantam Swamp Lizard sekali lagi, mendaratkan serangan kritis minus 1354 kerusakan. Kerusakannya jauh lebih kuat daripada serangan si Feng. Segera setelah itu, Blackie menggunakan Evil Whip. 9 rantai tebal menyempit kadal rawa. Ketika Swamp Lizard melepaskan diri dari salah satu rantai dengan susah payah, kerusakan minus 116 poin muncul di atas kepalanya.
Pada saat itu terlepas dari semua rantai, Evil Whip telah menyebabkan hampir minus 1000 kerusakan. Karena Blackie's Intelligence mencapai lebih dari 100 poin, ia mengaktifkan skill pasif tersembunyi menengah untuk intelijen, nyanyian cepat. Pasif sangat mengurangi waktu yang diperlukan untuk melantunkan mantra, meningkatkan tingkat serangan Blackie. Akibatnya, kerusakan ratusan terus-menerus muncul di atas kepala Swamp Lizard secara berurutan. HP-nya menurun seperti air yang mengalir dari keran yang terbuka. Ini terlalu kuat. Ini adalah senjata epik. Lonely Snow terikat lidah dengan menonton adegan ini. Blackie juga tercengang. Selain Si Feng mengendalikan dan merusak Swamp Lizard, bahkan sebelum 1 menit berlalu, Swamp Lizard jatuh mati. Itu menjatuhkan 4 item secara total, level 15 peralatan misterius besi dan 3 bahan langka. Ayolah, mari kita mencari tempat dengan banyak monster untuk melepaskan bintang cahaya, melihat bahwa bahkan mantra normal begitu kuat. Si Feng sangat mengantisipasi menyaksikan mantra AOE tambahan staff. Bab 162, Kepala Suku Mata 1. Area monster level 15, rawa senyap. Pemimpin, kemana kita akan pergi? Saudara Feng, bukankah sudah ada kawanan kudanil rawa tadi? Blackie dan Lonely Snow mengikuti Si Feng selama ini, bergerak lebih dalam ke rawa senyap. Mereka tidak bisa mengetahui monster apa yang dimaksudkan Si Feng untuk menguji Star of Light. Star of Light memiliki cooldown setengah jam. Akan sangat sia-sia menggunakannya hanya pada sekelompok monster umum level 15. Saat ini, kita pergi ke tempat dengan monster yang jauh lebih kuat dan lebih banyak, Si Feng menjelaskan. Bahkan level 17 rare elite Swamp Lizard mati dengan mudah. Sangat jelas seberapa tinggi kerusakan Blackie, belum lagi skill seperti Star of Light. Skill itu mungkin bisa sekali shot level 15 Swamp Hippos dengan hanya 2000 HP masing-masing. Itu tidak akan menampilkan dengan benar kekuatan sebenarnya dari bintang cahaya. Hanya dengan melihat potensi penuh skill itu, Si Feng dapat membuat penilaian yang akurat. Dia kemudian bisa membiarkan Blackie memimpin yang lain ke area monster level tinggi yang paling cocok untuk naik level. Dengan begitu, baik itu Martial Union atau Underworld, tidak ada yang bisa menemukan Blackie dan yang lainnya, apalagi mengelilingi mereka. Di bawah kepemimpinan Si Feng, setelah ketiganya mencapai area inti rawa senyap, mereka menemukan rawa besar yang terbentuk secara alami. Di sekeliling, ada total 5 kelompok badak rawa level 20. Kadang-kadang mereka melihat beberapa badak bertanduk elit level 20 elit. Ada juga sebuah pulau kecil yang terletak di tengah-tengah rawa besar ini, dan sesosok raksasa berbaring di pulau ini. Sosok raksasa ini adalah badak setinggi 2 lantai. Dari kejauhan, ketiganya samar-samar bisa melihat informasi badak besar ini. Itu adalah monster bernama Rhino Chieftain One Eye. Kakak Feng, bukankah ini sedikit terlalu berbahaya? Menyaksikan begitu banyak badak tingkat 20 berkumpul bersama, Blackie merasakan kepercayaan dirinya goyah. Swamp Rhino, monster umum. Level 20. HP 3200 per 3200. Badak bertanduk ganda. Monster Elite. Level 20. HP 17.500, 17.5000. Badak kepala 1 mata. Elite khusus. Level 20. HP 50.000 per 50.000. Monster biasa masih baik-baik saja. Namun, itu akan sangat berbahaya untuk kusut dengan monster elit, belum lagi elit khusus. Bahkan jika Si Feng sangat kuat, dan gerakannya sangat lincah,
ketika dikelilingi oleh begitu banyak monster, dia masih akan menemui ajalnya. Hanya di sini bintang cahaya dapat menampilkan kekuatannya yang sebenarnya. Aku akan memikirkan cara untuk memikat lebih banyak monster. Jadi pilihlah ketika kamu mengucapkan mantra dengan hati-hati. Si Feng mengamati sekelilingnya, pikirannya merencanakan rute. Pemimpin, ini terlalu berbahaya. Jika kita mati, itu akan menjadi kerugian besar. Lonely Snow menentang. Monster-monster di sini tidak berjumlah 20-an atau 30-an, tetapi ratusan. Setiap dari mereka bisa menginjak-injak pemain level 15 dengan mudah. Belum lagi monster elit atau monster elit khusus. Selain itu, dengan level mereka saat ini yang rendah, monster akan lebih mudah menemukan mereka. Mereka dapat dengan mudah dikepung, dan pada saat itu, hanya kematian yang menunggu mereka. Jika aku mengaktifkan speed scroll, kecepatan aku akan lebih cepat daripada mereka. Namun, ketika aku memancing mereka semua, Blackie, aku ingin kamu menggunakan Guardian of Light padaku, lalu gunakan Star of Light. Kamu tidak perlu panik. Pertahankan saja hati yang tenang, dan kamu akan baik-baik saja. Melihat ekspresi gugup Blackie, si Feng berbicara sambil tersenyum. Aku mengerti, Blackie mengangguk, menekan rasa panik di dalam hatinya. Segera setelah itu, si Feng mengirim Blackie dan Lonely Snow ke lokasi yang sedikit lebih tinggi. Sendiri, si Feng mengaktifkan speed scroll sebelum bergegas menuju badak. Badak yang terbenam di rawa dengan cepat menemukan pengganggu. Bagaimanapun, level si Feng terlalu rendah. Dia hanya level 12, dan ada jarak yang sangat jauh dari level 20. Selain itu, si Feng tidak berusaha untuk menyembunyikan gerakannya sedikitpun, membuatnya lebih mudah bagi monster untuk menemukannya. Dalam beberapa saat, lebih dari 20 badak berdiri dan bergegas menuju si Feng. Meskipun rawa tidak mengurangi kecepatan gerakan hingga setengahnya, ia masih menguranginya hingga 30%. Untungnya, pengurangan kecepatan gerakan ini juga efektif melawan badak. Sekarang si Feng telah menggunakan speed scroll, menangkapnya tidak mungkin. Si Feng mengikuti sepanjang rute yang telah ia rencanakan sebelumnya dan mengelilingi Pulau Tengah. Dia berniat untuk memikat semua badak di rawa, selain dari yang di atas Pulau Tengah. Kepala suku badak satu mata di Pulau Tengah sangat sulit untuk diatasi. Dan itu akan menjadi kerugian besar jika dia kehilangan nyawanya karena kecelakaan. Oleh karena itu, si Feng tidak punya niat untuk memikatnya. Saudara Feng, teknik gerakan pemimpin benar-benar kuat. Jika aku berada di tempatnya, badak-badak itu sudah akan mengubah aku menjadi pasta daging. Petik 2. Berdiri di tempat tinggi, Blackie dan Lonely Snow menyaksikan si Feng menggunakan berbagai gerakan dan metode untuk menghindari serangan dari kelompok badak. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat yang merembes ke dahi mereka. Jumlah badak yang dipikat si Feng semakin besar. Dia hanya berlari setengah jarak, namun, dia memikat lebih dari 100 badak. Setiap kali dia menghindari serangan, badak-badak itu berbahaya akan menggesek tubuhnya. Namun, setelah menyaksikan adegan ini berulang-ulang, Blackie dan Lonely Snow menemukan bahwa si Feng berhasil mengelak setiap kali. Dia akan selalu menghindari serangan di milidetik terakhir. Dia hanya mengandalkan teknik untuk melakukannya, dan tidak ada sedikit pun keberuntungan atau kebetulan. Blackie dan Lonely Snow mengukir adegan ini secara mendalam di pikiran mereka, memutuskan untuk belajar dari si Feng di masa depan. Dengan seorang ahli seperti si Feng mendemonstrasikan gerakan,
Mereka tidak perlu menghabiskan waktu perlahan mengeksplorasi teknik ini. Setelah menonton hanya sesaat, mereka berdua mendapat manfaat besar. Mereka tidak bisa membantu tetapi berharap mereka bisa mencoba teknik menghindar ini saat ini juga. Tepat ketika Si Feng berpikir bahwa semua berada dalam kendalinya, badak bertanduk elit-elit tiba-tiba muncul di depan Si Feng, menuduhnya. Meskipun Si Feng menggunakan pari untuk memblokir serangan ini, seluruh orangnya masih dikirim terbang. Beruntung karena busuk, ia mendarat di tepi pulau tengah, mengkhawatirkan kepala suku badak. Menemukan bahwa manusia telah mengganggu istirahatnya, Wan Ai tiba-tiba berdiri. Itu memelototi Si Feng dengan mata merah darahnya, kuku depannya mencungkil tanah yang kokoh saat melepaskan raungan marah. Tiba-tiba, itu dibebankan pada Si Feng dengan tanduk seperti baja. Dibandingkan dengan badak-badak lainnya, si mata badak rino ini memiliki kecepatan yang sangat cepat, dan bahkan rawa pun tidak dapat menghalangi daya baterainya yang besar. Ini adalah keterampilan Rhino Chieftain Wan Ai, Violent Chas. Bahkan MT level 20 akan langsung mati jika tanduk Wan Ai menabrak mereka. Ayo, mengetahui bahwa dia tidak akan bisa menghindar, Si Feng mengaktifkan blade pertahanan. Dia kemudian menggunakan chop, Abyssal Blade menebas tanduk Wan Ai. Karena efek pertahanan absolut blade pertahanan, Si Feng tidak mundur bahkan 1 inci pun. Sebaliknya, kerusakan minus 367 poin muncul di atas kepala badak satu mata rino. Pertahanan yang tangguh. Si Feng sedikit terkejut. Namun, Si Feng tidak berniat untuk terus terlibat dengan satu mata kepala badak rino. Saat Wan Ai menggunakan War Trample, Si Feng menggunakan Silent Steps untuk muncul di belakang badak rawa yang berjarak 30 yard, berhasil menghindari serangan Wan Ai. Satu mata menjadi lebih marah ketika melihat bahwa targetnya telah menghindar. Segera dibebankan pada Si Feng. Namun, kali ini tidak menggunakan Violent Chas, jadi kecepatannya hanya sedikit lebih cepat daripada badak lainnya. Blackie, gunakan skill. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan, Si Feng berhenti dan berbicara ke obrolan pesta. Meskipun rencananya tidak termasuk memikat kepala badak satu mata, rencananya masih harus dilanjutkan. Dia hanya harus lebih berhati-hati sekarang. Serahkan padaku, Blackie sudah lama menunggu dengan antisipasi. Segera, kecemerlangan emas turun ke bentuk Si Feng. Ini adalah efek dari skill tambahan pertama dari Guard Mavis, Guardian of Light. Selama 20 detik, Si Feng menjadi kebal terhadap semua kerusakan sihir. Dia juga menikmati pengurangan kerusakan fisik 80% dan pemulihan HP 5% setiap detik. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan Tier 2 Life Shield, HP maksimumnya melonjak. Lebih dari 200 badak mengelilingi Si Feng. Jika itu adalah level 20 MT yang menggantikan Si Feng, MT itu sudah lama terinjak mati. Namun, Si Feng bisa bertahan. Dengan menghindari sendirian, Si Feng berhasil menghindari lebih dari 60% serangan yang dikirim padanya. Selain Guardian of Light memulihkan 5% HP-nya setiap detik, ia mampu mempertahankan hidupnya. Hampir. Bersinarlah, bintang cahaya. Petik 2. Ketika Blackie melihat semua monster itu dikelompokkan bersama, ia menggunakan skill Mavis Guard lainnya, Star of Light. Setelah mengucapkan mantra terakhir dari mantra, Blackie kehilangan setengah dari mana dalam sekejap. Segera setelah itu, Blackie mengarahkan tongkatnya ke langit. Awan gelap yang melayang di atas rawa-rawa besar langsung ditusuk dan menghilang.
Langit bergetar, dan tiba-tiba, lingkaran sihir emas raksasa muncul di langit, menyinari inti Silent Swarm.